Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat. Mohon izin pada kesempatan bisa tanya Kementerian Pan-RB di siang hari ini, kami akan menyampaikan terkait evaluasi jabatan. Mohon izin untuk screen sharing. Baik Bapak Ibu, saya rasa kalau kita bicara evaluasi jabatan, Bapak Ibu sudah familiar gitu ya dengan istilah evaluasi jabatan yang kita lakukan untuk menentukan bobot atau nilai bobot untuk menentukan nilai jabatan gitu ya. Dan itu bagaimana prasyarat untuk melakukan evaluasi jabatan adalah untuk dalam usulan itu mengikutsertakan peta jabatan serta informasi faktor jabatan. Dan kemudian dasar hukum evaluasi jabatan ini masih sama dengan dasar hukum evaluasi jabatan sebelumnya gitu ya. Itu lewat Permenpan RB nomor 34 tahun 2011, Permenpan RB 39 2013. Di Permenpan RB 34 2011 kita bicara tentang informasi faktor per jenis jabatan. Jadi untuk informasi faktor bagi jabatan struktural ada 6 faktor, kemudian informasi faktor bagi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional terdiri dari 9 faktor. Nah, untuk Peraturan Menteri Pan-RB nomor 9 tahun 2013, kita bicara tentang tata cara usulan, kemudian penetapan, dan bagaimana pemberlakuannya di dalam satu internal instansi. Untuk dasar hukum bagi pelaksanaan evaluasi jabatan bagi jabatan fungsional selaku instansi pembina, ini diatur di dalam PP 17 tahun 2020, di mana diamanatkan bahwa instansi pembina wajib mengusulkan kepada Menteri Pan-RB evaluasi jabatan bagi jabatan fungsional yang dibina. Kemudian untuk jabatan pelaksana ini juga sedang cukup menjadi pembahasan gitu ya di antara Bapak Ibu sekalian, yaitu Permenpan 45 tahun 2022 yang mencabut Permenpan 41 tahun 2018. Baik Bapak Ibu, jika kita bicara evaluasi jabatan, yang dilakukan evaluasi jabatan itu apa? Yang dilakukan evaluasi jabatan untuk memberikan bobot atau nilai jabatan itu terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kenapa kita masih bahasakan jabatan struktural? Karena di dalam Permenpan 34 2011 penyebutannya masih jabatan struktural atau pendekatan fungsi manajerial. Itu ya yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, eselon 1 dan eselon 2, jabatan administrator eselon 3, serta jabatan pengawas. Nah, untuk jabatan fungsional, dahulu kita kenal dengan jabatan fungsional umum, sekarang kita kenal dengan jabatan pelaksana, serta jabatan fungsional tertentu atau kita sebut sekarang berdasarkan PP 11 adalah jabatan fungsional. Baik, Bapak Ibu, dalam usulan gitu ya, persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan instansi pemerintah, dokumen yang harus disampaikan ke instansi, disampaikan oleh instansi kepada Menteri Pan-RB itu adalah berupa surat usulan. Surat usulan adalah surat usulan yang ditandatangani oleh PPK gitu ya kepada Menteri Pan-RB. Jadi suratnya dari PPK ke PPK, tidak boleh dari Sekda, tidak boleh dari Sekjen, tidak boleh dari Sespen, namun tetap dari menteri atau dari bupati, dari wali kota, dari gubernur kepada Menteri Pan-RB. Kemudian peta jabatan yang sudah ditetapkan. Nah, kami menerima beberapa usulan hasil evaluasi jabatan tidak melampirkan peta jabatan yang sudah ditetapkan. Nah, peta jabatan ini menjadi syarat mutlak dalam usulan hasil evaluasi jabatan. Karena bagaimana kita bisa menilai suatu rumah gitu ya, berapa nilai jualnya gitu ya istilahnya, jika rumahnya belum selesai dibangun gitu ya. Jadi peta jabatan ini menjadi syarat mutlak dalam usulan hasil evaluasi jabatan. Kemudian yang ketiga, ini adalah rekomendasi kebutuhan dari instansi pembina. Nah, ini untuk Bapak Ibu selaku instansi pengguna jabatan fungsional. Instansi pengguna jabatan fungsional, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Nah, ini terutama rekomendasi kebutuhan, ini kami utamakan, kami garis bawahi kami utamakan dimulai dari jenjang madya sampai dengan jenjang utama. Walaupun jenjang pertama sampai dengan jenjang muda, di kategori keterampilan pun tetap kami cek, namun kami utamakan di jenjang madya sampai dengan jenjang utama. Karena kami seringkali menerima usulan evaluasi jabatan dalam lampiran 3, lampiran 5, jabatan fungsional ahli utama, jabatan fungsional ahli madya, namun ternyata belum ada persetujuan kebutuhan dari instansi pembina. Nah, persetujuan dari instansi pembina terkait kebutuhannya ini pun menjadi syarat mutlak dalam usulan hasil evaluasi jabatan. Kemudian yang keempat, lampiran dalam bentuk Excel, lampiran 1 sampai dengan 5 disesuaikan dengan usulannya apa. Kalau usulannya hanya jabatan struktural, artinya cukup lampiran 1, 2, dan 4. Jika usulannya untuk jabatan fungsional atau untuk jabatan pelaksana, ini di lampiran 1, 3, dan 5. Jika usulannya keseluruhan, mulai dari struktural tertinggi sampai dengan pelaksana paling rendah, itu lampiran 1 sampai dengan 5.
Nah, untuk yang kelima, informasi faktor jabatan ini pun sesuai dengan jabatan yang diusulkan. Nah, untuk jabatan fungsional selaku instansi pengguna, ini tidak diperlukan penyampaian informasi faktor jabatan karena terkait kebijakan kelas jabatan bagi jabatan fungsional, ini sifatnya sudah nasional. Jadi cukup instansi pembina yang mengusulkan kelas jabatan, maka kelas jabatannya sudah berlaku secara nasional. Instansi pengguna tinggal mengusulkan ke Menpan jika ingin menggunakan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan bagi instansi pembina. Nah, untuk yang keenam, menyampaikan surat ketersediaan anggaran dari KPA kepada Menteri Keuangan. Nanti bentuknya, outputnya bisa bentuk bentuk berita acara, trilateral meeting, atau persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, untuk nomor 6 ini hanya berlaku untuk instansi pusat yang dikembalikan amanatnya sesuai dengan Perpres tunjangan kinerja masing-masing instansi, gitu ya. Jadi ini teramanatkan di dalam Perpres tunjangan kinerja, biasanya ada di pasal 8 atau pasal 9. Kemudian alurnya, ini alur sampai dengan surat penetapan Menteri Pan-RB. Jadi usulan diterima oleh Menpan, nanti masuk ke tim teknis, nanti tim teknis akan melakukan validasi terhadap kesesuaian usulan gitu ya. Jika memang ada kekurangan gitu ya atau kesalahan dalam penyampaian nilai serta kelas, tim teknis akan menyampaikan kepada PIC, tim teknis instansi pengusul untuk dilakukan penyesuaian gitu ya. Jadi dalam proses validasi hasil persetujuan evaluasi jabatan, biasanya instansi daerah gitu khususnya ya, itu hanya selaku instansi pengguna. Jadi sudah ada standar yang kami tetapkan, baik untuk jabatan struktural tertinggi sampai dengan jabatan struktural terendah, nilai dan kelasnya sama gitu ya. Jadi misalkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Madiun gitu ya, misalkan itu nilai dan kelas jabatannya sama, tidak boleh berbeda gitu ya untuk jabatan strukturalnya. Begitupun pula dengan jabatan fungsionalnya karena sudah kelas jabatan nasional. Nah, bagaimana dengan jabatan pelaksana? Untuk jabatan pelaksana, jika diamanatkan sesuai dengan Permenpan 45, kelas jabatannya pun wajib seragam sesuai dengan syarat jabatan serta nomenklatur jabatan pelaksana. Setelah proses validasi selesai, baru ditetapkan melalui surat penetapan Menteri Pan-RB. Namun prosesnya tidak sampai di sini, Bapak Ibu. Untuk dapat dibayarkan tunjangan kinerjanya sesuai dengan kelas jabatan yang disetujui oleh Menteri Pan-RB, instansi pemerintah gitu ya, wajib menetapkan di dalam peraturan atau keputusan internal instansi gitu ya. Jadi harus diatur internal dulu agar bisa dibayarkan tunjangan kinerjanya sesuai dengan kelas jabatan yang baru. Kemudian Kemudian ini penetapan kelas jabatan fungsional. Jadi memang ada beberapa jabatan fungsional baru yang saat ini masih proses penetapan kelas di kami, gitu ya. Seperti penata kelola penanaman modal, gitu ya. Kemudian penata perizinan, gitu ya. Ini sedang proses persetujuan kelas jabatan di kami. Nah, bagaimana jika nanti Bapak Ibu terinfo bahwa misalkan PKPM atau penata perizinan sudah keluar surat persetujuan atau penetapan kelas jabatan nasional dari Menpan? Apakah bisa langsung digunakan? Tidak, Bapak Ibu tidak bisa langsung menggunakan, tidak serta-merta, gitu ya, karena surat Menpan yang dikeluarkan itu berbunyi tentang kelas jabatan nasional. Artinya, Bapak Ibu instansi pengguna itu tetap harus mengusulkan ke Menpan kembali untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB jika ingin menggunakan kelas jabatan yang sama, gitu ya. Nah, terkait kelas jabatan nasional, ini menjadi tugas dari instansi pembina. Jadi instansi pembina sesuai PP 17 memiliki tugas menyusun IFJ sebagai dasar penetapan kelas jabatan untuk dilakukan evaluasi jabatan. Jadi untuk kelas nasional, selain penyusunan IFJ, instansi pembina pun memiliki kewajiban dalam menyampaikan BZT nasional. Ya, apalagi kalau untuk jabatan fungsional yang sifatnya terbuka, BZT nasional nanti mulai dari per instansi, per jenjang itu disampaikan ke kami BZT nasionalnya. Nah, ini seringkali menjadi kesulitan bagi instansi pembina gitu ya. Nah, makanya jika dimulai dari awal sejak jabatan fungsional itu terbit sudah dilakukan pemetaan secara nasional akan menjadi mudah bagi instansi pembina gitu ya. Jika terjadi perubahan atau penyesuaian kelas, tinggal diupdate saja BZT nasionalnya. Kemudian ini alur untuk usulan kelas jabatan nasional tetap sama, seperti alur usulan FJAB bagi kelas jabatan selaku pengguna ini tetap sama. Namun bedanya dilakukan oleh instansi pembina dan yang satu lagi dilakukan oleh instansi pengguna. Nah, mungkin yang akan banyak pertanyaan saya rasa yang lagi apa ya
didiskusikan gitu ya banyak oleh teman-teman, Bapak Ibu dari instansi pemerintah adalah hasil evaluasi jabatan yang merupakan persetujuan perubahan gitu ya bagi nomenklatur jabatan pelaksana. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk kebijakan jabatan pelaksana ini telah berubah dari Permenpan 41 menjadi Permenpan 45 yang diturunkan melalui Kepmen 656 tahun 2023. Nah, dengan perubahan nomenklatur tersebut, Bapak Ibu instansi pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana di dalam Kepmen 656 2023. Nah, jika nomenklatur berubah, itu maka harus dilakukan kembali proses evaluasi jabatan. Gitu ya. Nah, dalam proses evaluasi jabatan, transformasi jabatan pelaksana pada prinsipnya tidak ada pejabat pelaksana yang dirugikan karena tidak ada perubahan kelas jabatan. Gitu ya. Jadi itulah gunanya di dalam usulan, mungkin Bapak Ibu sudah diinfo oleh teman-teman TIC, FJAP gitu ya masing-masing bahwa sekarang sebagai syarat pengajuan FJAP ada tambahan satu lampiran, namanya lampiran konversi. Contohnya bisa dilihat di lampiran 4, Kepmen 656 2023. Nah, lampiran konversi ini menggambarkan kondisi existing gitu ya. Kondisi existing bagaimana jabatan pelaksana di instansi Bapak Ibu gitu ya. Di kolom 3 paling kiri itu menggambarkan kondisi existing. Nomenklatur berdasarkan Permenpan 41, kualifikasi pendidikan berdasarkan Permenpan 41, unit organisasi saat ini, serta kelas jabatan saat ini, gitu ya. Itu kondisi existing. Jika terjadi pencilan di sini maksudnya jika misalkan saat ini masih ada pejabat yang diploma menduduki jabatan analis dan dibayar dengan kelas 7. Gitu kan. Kami banyak menerima pertanyaan demikian. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami bersama-sama gitu ya, kita samakan dulu mindsetnya bahwa di dalam Permenpan 41 2018 itu sebenarnya diamanatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu instansi pemerintah diberikan waktu 2 tahun gitu ya untuk melakukan penataan jabatan pelaksana agar pengisiannya sesuai dengan standar jabatan. Gitu ya. Jadi harusnya sudah selesai di 2020 jika ada pengisian jabatan yang tidak sesuai. Gitu. Jadi dengan pemetaan lampiran konversi ini tercermin gitu kondisi existing di instansi. Apakah yang ada yang diploma dibayar 7 gitu ya. Kalau ditanya apakah diperbolehkan pejabat analis tata laksana misal contoh, syaratnya S1 diisi oleh pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan diploma gitu. Apakah diperbolehkan? Tidak gitu ya. Karena untuk pengisian jabatan dilakukan harus sesuai dengan syarat jabatan. Jika syarat duduk di dalam jabatan adalah S1, maka yang misi wajib S1. Gitu. Oleh karena itu diberikan kelas 7. Karena kita bicara evaluasi jabatan, kita bicara kelas jabatan, kita tidak bicara orang. Gitu ya. Jadi walaupun yang duduk di sana diploma, tapi punya pengalaman 10 tahun, 15 tahun, yang secara subjektif disampaikan bahwa itu bisa menambah nilai, sehingga setara dengan S1. Ya, itu tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, itu belum ada toolsnya, menyelaraskannya itu bagaimana gitu ya. Bisa sama dengan jenjang pendidikan S1. Jadi kami perlu sampaikan untuk pengisian jabatan pelaksana ke depannya gitu ya. Setelah surat persetujuan Menpan terbit, harap disesuaikan dengan syarat duduk di dalam jabatan sesuai Kepmen 656 tahun 2023. Karena akan bunyi Bapak Ibu di dalam surat Menteri Pan-RB kami. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya dalam penyesuaian nomenklatur Japel, penyesuaian hasil evaluasi jabatan SK 656 tidak ada kelas jabatan yang berubah dan tidak ada pejabat pelaksana yang dirugikan jika Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian bisa menerjemahkannya ke dalam lampiran konversi, gitu ya. Ini contoh, kemudian akan saya share screen lagi, contoh dari Kota Tangerang, gitu ya. Mungkin bisa menjadi info ya, sekalian buat Bapak Ibu dalam perumusan lampiran konversi. Baik, mohon izin, saya akan share screen untuk yang Kota Tangerang. Nah, Kota Tangerang ini sudah proses validasi di kami, ada beberapa yang perlu kami sesuaikan. Nah, mungkin yang harus menjadi catatan Bapak Ibu dalam penyesuaian nomenklatur gitu ya. Bapak Ibu mohon sekali kami mohon bantuannya, mohon agar saat melihat kesesuaian nomenklatur di dalam 656 diperhatikan juga tugas jabatannya Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan hanya melihat nomenklaturnya saja gitu ya. Misalkan contoh, penggunaan nomenklatur untuk jabatan pelaksana milik BIN itu tidak diperbolehkan di luar BIN. Jadi misalkan Kota Tangerang ini masih mengusulkan penelaah teknis intelijen, pengolah data intelijen, ini tidak bisa kami setujui.
Ya, karena kedudukannya hanya untuk di BIN saja. Begitupun pula dengan nomenklatur analis perkara peradilan milik Mahkamah Agung, ini tidak boleh ada di luar Mahkamah Agung, harus di Mahkamah Agung, gitu ya, karena ini adalah japel untuk cakim, gitu ya, pengganti nomenklatur cakim atau calon hakim. Dan beberapa jabatan pelaksana milik Kejaksaan Agung, gitu ya, itu hanya boleh berkedudukan di Kejaksaan Agung. Jadi mohon dicek dulu tugas jabatannya, karena di dalam tugas jabatannya tercermin kedudukan serta tugas jabatannya itu di mana. Ya, karena kami menerima validasi gitu ya, usulan dari teman-teman, ada yang mengusulkan jurumudi. Jadi dia before-nya di 656 mengusulkan jurumudi. Gitu ya. Apa afternya maaf. Before-nya apa jabatannya? Before-nya pengemudi. Pengemudi di sini maksudnya pengemudi mobil. Gitu ya before-nya. After-nya itu jurumudi. Gitu ya. Mohon agar dibaca kembali jurumudi ini mengemudikan apa di 656? Mengemudikan kapal, bukan mengemudikan mobil gitu ya. Jadi harap pada saat mengusulkan lampiran konversi dicek dulu tugas jabatannya sesuaikah, kedudukannya sesuaikah, baru Bapak Ibu menyesuaikan nomenklatur serta syarat jabatannya. Gitu ya. Jadi itu kuncinya. Kemudian mohon agar unit organisasi diisi sedetail mungkin Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kedudukannya di eselon 2 ya di eselon 2 gitu ya. Kalau kedudukannya di eselon 3 di eselon 3. Jangan tertulis hanya semua perangkat daerah gitu ya. Untuk unit organisasi di dalam lampiran konversi diisi sesuai seperti gitu ya, seperti di lampiran 5, seperti di lampiran 3, gitu ya. Tidak boleh tertulis hanya semua perangkat daerah gitu ya, tidak boleh sapu jagat demikian. Tetap harus mencerminkan kedudukan pejabat pelaksana itu di mana. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar, ini kondisi existing di kolom B, E, D, E. Di kondisi existing, kelas jabatan existing ini beragam, mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nomenklaturnya juga beragam, ada analis, ada pengelola, ada penyusun dan kawan-kawan. Ini kondisi existing. Kondisi standar afternya sesuai dengan Kemen 656 ini hanya terdiri dari 3 kelas jabatan, yaitu kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Tidak ada lagi kelas 3, gitu ya. Karena untuk penyesuaian di Kemen 656, kelas terendah adalah kelas 5, gitu ya, dengan syarat pendidikan SMA. Gitu. Nah, nomenklaturnya pun telah disesuaikan, gitu. Jadi cuma sedikit nomenklaturnya berbeda dengan nomenklatur di dalam Permen 41. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan adalah kelas 3 sebelumnya? Karena pendidikannya mungkin adalah SMP, gitu ya. Tapi duduk di jabatan yang SMA syaratnya. Nah, ini contoh milik Kota Tangerang adalah jabatan sebelumnya pengemudi ambulan, kelas jabatannya 4, kemudian petugas keamanan kelas jabatannya 3. Disesuaikan menjadi apa? Disesuaikan menjadi operator layanan operasional dengan syarat pendidikan SMA, kelas jabatannya adalah 5. Nah, muncul pertanyaan, jika demikian, para pemangku pengemudi ambulan dan petugas keamanan, berarti sekarang kelasnya naik menjadi 5? Enggak, kelasnya tetap 3 dan kelas tetap 4 gitu ya. Tidak ada perubahan kelas. Nah, bagaimana mengaturnya tidak ada perubahan kelas? Akan kami bunyikan di dalam surat persetujuan Menpan, Bapak Ibu. Jadi nanti surat persetujuan Menpan berbunyi bagi para pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan seperti yang tercantum di dalam lampiran surat Menteri Pan-RB diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan sebelumnya atau sesuai dengan surat persetujuan atau surat ketetapan Menteri Pan-RB sebelumnya. Gitu ya. Jadi tidak ada perubahan kelas jabatan dalam proses transformasi hasil evaluasi jabatan bagi nomenklatur jabatan pelaksana yang baru gitu ya. Nah, mungkin dari saya itu Bapak Ibu, saya rasa akan lebih banyak ke pertanyaan teknis. Mas Beni, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.